Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Erniyanti ingin menyampaikan tentang sejarah ekonomi. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi masa praklasik pada zaman Yunani kuno beranggapan tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang kedua, ada kaum skolastik. Ekonomi diserahkan pada tokoh-tokoh gereja dan mereka tidak membenarkan adanya bunga dan harga barang harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang C, kaum era merkantilisme beranggapan bahwa negara itu ekonominya akan maju jika mereka melakukan perdagangan antar global negara. Yang D, kaum fisiokratis, yaitu beranggapan bahwa perkembangan ekonomi sesuai dengan hukum alam dan pemerintah tidak perlu campur tangan. Ada yang kedua yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith menentukan harga dan ekonomi mikro menganggap faktor manusialah yang menentukan hakikat manusia serakah. Smith berpendapat bahwa sifat egois manusia tidak mendapatkan kerugian, malahan dapat maju pertumbuhan ekonomi selama masih ada persaingan bebas. Mekanisme pasar bebas. Menurut Smith, perekonomian harusnya dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Bab 3, pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Ada teori Robert Malthus. Ia beranggapan bahwa pertambahan penduduk seiring lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan sumber daya makanan. Yang B, teori David Ricardo menjelaskan bahwa pemikiran yang paling berpengaruh dalam ekonomi kaum klasik yaitu keunggulan perbandingan dari teori nilai-nilai. Yang selanjutnya ada Jean-Baptiste beranggapan bahwa sikap penawaran akan menciptakan pemerintahannya sendiri. Yang D, teori John Stuart Mill, kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Maksudnya, kita harus mementingkan kepentingan orang lain atau kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau egois. Bab 4, pemikiran ekonomi sosialisme sebelum marxisme, yaitu beranggapan teori utopis atau hanya hayalan, maksudnya berhayal bahwa kebutuhan masyarakat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak bekerja, tetapi manusia tidak pernah merasa puas. Bab 5, pemikiran ekonomi sosialisme atau marxisme. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis beliau sangat membenci. Alasannya karena menurutnya sistem ekonomi ini telah memanfaatkan terhadap kaum buruh. Marx berpendapat bahwa nilai sesuai barang yang dihasilkan dari proses produksi kerja buruh itu sendiri, sedangkan kapitalisme bermanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bab 6 yaitu pembaruan terhadap marxisme, yaitu pendapat Marx sebelumnya yaitu bahwa kaum buruh itu selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak akan dapat sejahtera. Kemudian muncullah pembaruan terhadap pemikiran Marx tersebut, yaitu bahwa kehidupan kaum buruh tidak selamanya sengsara. Contohnya TKI di negaranya ia menjadi seorang sukses atau bisa membuat rumah sendiri, membeli mobil atau apa. Itu namanya pemikiran Marx dan
TKI kaum buruh tidak selamanya tidak bisa sejahtera. Bab 7 pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Bab 7 pemikiran ekonomi mazhab neoklasik yaitu teori pembentukan harga, keseimbangan pasar, dan juga tentang perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Sekarang lanjut ke bab 8 yaitu pemikiran ekonomi aliran sejarah historis. Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari kaum pemerintah. Bab 9 yaitu pemikiran ekonomi aliran institusional, menjelaskan bahwa setiap perilaku ekonomi bersumber dari nama-nama, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Sekarang lanjut ke bab 10 pemikiran ekonomi Keynes. Keynes berpendapat peran atau campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian agar perekonomian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bab 11 yaitu pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes, membahas tentang teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Peredarannya. Itu selanjutnya bab 12 pemikiran ekonomi aliran monetaris. Pencetus kebijakan moneter beranggapan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar dan jumlah uang tersebut harus dikurangi peredarannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.